Okay, I am Mr. Muntaha. On this good occasion in this morning, of course, I want to discuss about the verb of become. Haha, tempo hari kita sudah ngebahas tentang kata kerja yang punya arti menjadi, itu be. Nah, sekarang ada juga kata kerja di samping be juga punya arti menjadi. Apa itu? Yaitu become. Lalu apa bedanya be dan become? Kalau be itu fokus pada suatu kondisi atau keadaan. Sedangkan become fokus pada suatu proses dari tidak menjadi seorang dokter sampai menjadi seorang dokter misalnya. Jadi tekanannya pada proses. Baik, sekarang kita kuasai kata kerja become yang artinya menjadi. Sebagaimana biasa, karena kata kerja maka harus kita latih perubahannya, pengucapannya. Apalagi become ini termasuk perubahan kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb. Maka kita hafalkan sebagai berikut. Become bentuk 1, became bentuk 2, become bentuk 3, becoming bentuk ing. Sehingga bisa kita rumuskan untuk cara menghafalkannya sebagaimana tersaya adalah become, became, become, becoming. Become, became, becoming. Become, became, becoming. Become, becoming. Untuk verb 1 dan verb 3 sama tulisannya dan sama juga pelafalannya, yaitu bentuk 1 dibaca become, bentuk 3 juga dibaca become. Tulisannya pun sama. Become ditulis BECOME, become. Ditulis become, dibaca become. Bentuk 2 became, ditulis became. Bentuk 3 juga ditulis become, dibaca become. Dan bentuk 4 ditulis becoming, dibaca becoming. Ini adalah latihan dasar untuk menguasai secara tulis dan menguasai secara perubahan maupun pelafalan. Become, became, become, becoming. Become, became, become, becoming. Become, became, become, becoming. Ini adalah proses dasarnya yang kita ucapkan, kita kuasai, seperti itu caranya. Baik, setelah kita paham perubahannya dari become menjadi became, menjadi become, menjadi becoming. Nah, sekarang kita coba buat contoh dalam kalimat. Misalnya begini, saya biasanya menjadi dokter dalam drama sekolah pada semester ini. Nah, umpama kalimat itu kita ubah menjadi bahasa Inggris, kira-kira seperti ini. I kita ucapkan, bukan I ya, saya kita ucapkan I. Biasanya kita ucapkan usually. Menjadi kita ucapkan become. Seorang dokter kita ucapkan a dokter. Pada semester ini kita ucapkan this semester. Sehingga kalimatnya akan berbunyi demikian. I usually become a doctor in school place at this semester. Nah, seperti itu.
I usually become a doctor in school plays in this semester. Saya biasanya berperan sebagai dokter dalam drama sekolah pada semester ini. Dalam kalimat ini kita gunakan kata kerja become bentuk satu karena simple present. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah menjadi bentuk simple past? Apanya yang dirubah? Yang dirubah tentu kata kerjanya. Harus gunakan verb 2 atau verb to dan kata keterangannya harus menunjukkan bentuk lampau pula. Misal begini, kemarin saya berperan sebagai seorang dokter dalam drama sekolah. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Nah, seperti ini kira-kira kalimatnya. I became I became a doctor. I became a doctor in school place yesterday. I became I became a doctor in school place yesterday. Saya menjadi seorang dokter dalam drama sekolah kemarin. Kemarin saya berperan sebagai seorang dokter dalam drama sekolah. Dalam kalimat ini tadi kata kerjanya adalah kita gunakan became, bukan become tapi become verb to, karena terjadinya menunjukkan waktu yang lampau sehingga bunyinya menjadi I became a doctor in school place yesterday. Mantap. Sekarang untuk pola ketiga. Contoh pada verb 3, verb ketiga. Istilah tense-nya adalah apa ya? Present perfect ya. Present perfect. Rumusannya adalah subject, have, has, kemudian verb 3 ditambah adverb. Misalnya begini. Saya baru saja berperan sebagai seorang dokter dalam drama sekolah pada saat ini atau pada minggu ini. Pada minggu ini. Pada minggu ini saya baru saja berperan sebagai seorang dokter dalam drama sekolah. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris? I have just become. I have just become a doctor in school place in this week. I have just become. I have just become a doctor in school place in this week. Saya baru saja berperan sebagai seorang dokter dalam drama sekolah pada minggu ini. Dalam kalimat ini kita gunakan verb 3, yaitu become. Kalau ditulis sama dengan verb 1, diucapkan juga sama. Nah, untuk membedakannya adalah kalau verb 3 pasti sebelumnya didahului oleh have maupun has. Nah, sebab itu I have, nah ada have-nya ini. Ini yang menunjukkan setelahnya harus verb 3. I have just become. Jadi setelah have harus verb 3. Enggak boleh verb 2 atau verb ing. I have just become a doctor in school place in this week. Saya barusan saja berperan sebagai dokter pada drama sekolah di minggu-minggu ini. Oke, mantap. Sekarang tinggal yang terakhir contohnya adalah bentuk ing-nya. Bentuk satu ditambah ing menjadi becoming dan tentu setelah subjek harus disertakan verb to be. Misal begini, saya sedang berperan sebagai seorang dokter pada drama sekolah saat ini. Saat ini saya sedang berperan sebagai dokter pada drama sekolah. Bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Inggris?
akan seperti ini kalimatnya. I am becoming a doctor in school place at the moment. At the moment. At the moment. I am becoming a doctor in school place at the moment. I am becoming a doctor in school place at the moment. Saya sedang berperan sebagai seorang dokter pada drama sekolah saat ini. I am becoming a doctor. I am becoming a doctor in school place at the moment. Hahaha, mantap. Ini namanya latihan. Ini namanya belajar. Terus diasah, terus dicoba, terus dilatih, terus diproses setiap hari tanpa menyerah, tanpa henti. Sampai saya mati akan terus begini terus. Karena ini merupakan cara untuk bagaimana bahasa Inggris semakin hari semakin ada kemajuan. Ya seperti ini caranya. Dilatih terus, diasah, dihafalkan, diucapkan, dikontenkan, sehingga terjadi proses belajar yang mantap. Oke, saya pikir demikian konten di pagi ini yang mempelajari tentang kata kerja become, became, becoming, yang artinya menjadi, beserta contohnya yang sudah saya sebutkan tersebut di atas. Mantap. Dari saya, Mister Muntaha, selamat belajar. Semoga sukses dan bermanfaat. Amin.